Jadi saya udah merencanakan ingin lulus di umur 22 itu dari umur 14 tahun. Jadi yang penting itu bukan makna muda atau enggaknya, tapi konsistensinya itu loh. Jadi dari 14 tahun tuh memang pokoknya saya harus lulus S3 antara umur 21 sampai 23, waktu itu gitu. Karena habis baca buku yang ditulis ayahnya Pak Prabowo. Beliau kan itu ekonom top di Indonesia, namanya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Prof. Sumitro itu lulus PhD juga muda, mungkin pada zamannya antara 25 apa plus minus ya gitu. Jadi saya pengen kayak Prof. Sumitro gitu. Nah akhirnya saya waktu itu lagi ngambil beasiswa di Singapura. Saya sekolah di Raffles Institution, itu beasiswa dari ASEAN dan itu sekolah yang alumninya salah satunya Lee Kuan Yew, ya pendiri Singapura. Nah saya baca buku itu, saya planning udah. Nah dari situ udah diikutin terus sampai di ujung nih kan mau nanya cerita susahnya ya. Jadi ada susahnya tentu harus ambil jalur nekat juga ya. Pertama harus keluar dari, waktu itu kan sudah dapat tawaran lanjut lagi beasiswa di Singapura. Tapi kalau saya ambil jalur itu saya akan nggak bisa lulus di umur 22, jadi saya harus nekat pindah jalur. Tapi yang paling saya ingat adalah waktu mau ujian disertasi. Waktu mau ujian disertasi, nyampe di Jepang nih mau ujian disertasi, udah selesai semua, nggak taunya tiba-tiba demam di sana. Demamnya parah banget, nggak sembuh-sembuh, nggak membaik. Padahal masih ada jarak waktu mungkin 5-6 hari lah sebelum ujian tesis itu, apa 1 minggu gitu. Itu 3 hari, 4 hari nggak membaik sama sekali. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, diopname, lemes, dibawa, akhirnya dipindahin lagi, dites lagi sama orang Jepang, terus dokternya bilang, you have some kind of blood disease. Gue bilang mati gue ini sebenarnya. Blood disease kan, ya blood disease saya pikir mati gitu kan. Ya udahlah, tapi ditanya sama teman-teman, Mil, ini gimana ujian tesisnya? Nggak mau saya gitu, karena udah di planning dari umur 14 tahun kok. Jadi nggak boleh mundur lagi tuh ujian. Tapi ini sakit serius, blood disease? Nah, Sakit enggak, kalau apa? hari ini masih hidup kan. Jadi ada ceritanya lagi nih. Jadi Tapi tetap tesis pada waktu itu? iya lagi mau ujian disertasi, udah selesai Oke, disertasinya. oke. Kan jadi disertasi selesai dari bulan November Desember 2006. Tapi dapat jadwalnya kan diuji, dites dulu sama naskahnya dilihat dulu sama profesor dari berbagai negara. Terus habis itu baru dapat jadwalnya bulan Mei. Itu pas mau ulang tahun. Jadi kalau misalnya saya lewat ya nggak bisa lagi lulus 22. Masih masuk range sih 23, tapi kan sayang 22. Akhirnya pokoknya saya mau ujian. Nah begitu itu akhirnya ujian di rumah sakit. Ujian di rumah sakit, examinernya datang, pengawasnya datang, dibuatin audio conference. Yang menilai itu ada di ruangan di sana, saya ada di situ, diuji. Begitu dinyatakan ya kamu lulus gitu kan, berangsur-angsur sembuh juga mungkin sugesti. Tapi ternyata setelah dicek kan, ibu saya kan panik juga kan dengar anaknya blood disease di sana, terbang panik gitu. Sampai sana ngelihat, ini mah demam berdarah dikasih Pocari Sweat. Nyebut merek maaf ya. akhirnya ya udah sembuh, jadi ternyata orang Jepang tuh nggak ngerti DBD. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.